Alhamdulillahirabbil alamin, di babaran uripe Allah inilah perjalanan yang serba simpel, serba tol, dan sehingga para sahabat-sahabat tidak lama-lama lagi berjalan menuju Allah. Wong sudah nyata dan kelihatan Allahnya. Tinggal kita berani murtad kepada diri hawa nafsu kita atau tidak. Kalau kita tak berani murtad, kalau kita tak berani meninggalkan, kalau kita tak berani mencerai diri kita di hati kita, kalau kita tak berani minum ma'ul hayat, bila kita tak berani berbaiat, ya selamanya mati terus. Bukan amanu namanya. Amanunya masih di sisi setan. Iman kepada setan. Iman kepada kematian, tidak bisa hidup langgeng. Kenapa? Karena hidupnya masih teraku-akui oleh manusianya, yaitulah siksa kubur, yaitulah siksa neraka. Itulah alam barzah yang mana manusia menanti kematian, yang mana matahari ada di atas kepalanya. Maknanya matahari bukan matahari bayangan manusia, tapi matahari menurut Allah itu matahari hawa nafsunya yang sedepah dari kepalanya. Inilah matahari itu yang memanaskan hati dengan urusan-urusan mengejar dunia. Itulah dunia yang mati. Padahal dunia yang mati kok dikejar-kejar. Tidak mengejar hidup yang langgeng, tidak mengejar hidup yang abadi, tidak mengejar akhiratnya Allah, tapi yang dikejar-kejar selama ini akhiratnya setan. Berakhirnya apa yang kita kerjakan selama ini berakhir kepada pengakuan diri bahwa kitalah yang berbuat. Itulah akhiratnya setan, jatuhnya ke lembah neraka. Jadi memang setan itu tempatnya di neraka, tempatnya di berpanas-panasan dengan yang selain Allah. Itulah alam barzah, alam penantian itu. Menanti apa? Menanti baiatul akbar, menanti syakaratul maut. Menunggu dipanggil paksa oleh Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal-amalnya. Bagi orang yang sudah menemukan ma'ul hayat, bagi orang yang sudah terbaiat hatinya, dibimbing oleh sang guru, maka ia sudah mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya, mempertanggungjawabkan amalan-amalannya, sehingga suci bersih kembali kepada hidup yang kekal, hidup yang langgeng, karena hidup tak akan pernah mati. Yang bisa bicara ini tak akan pernah mati. Hidup yang ada pada diri saya, hidup yang ada pada diri Anda terus bergelar meskipun tanpa Anda, meskipun tanpa saya, meskipun tanpa kita yang ada hari ini. Ia tetap bergelar, besok berganti. Bisa badan-badannya anak cucu kita, bisa badannya cicit-cicit kita, orang-orang yang akan datang besok, bergelar terus. Jadi yang bicara ini, yang hidup ini tetap langgeng. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal. Jadi hidup ini kekal, tidak pernah mati. Jadi hidup yang mati hanyalah hidup manusianya. Meskipun kelihatannya sekarang masih hidup manusianya, tapi di sisi Allah mati. Tidak berguna amal-amalnya. Wong amalnya orang mati. Orang mati hanya bisa dibersihkan oleh Tuhannya, dimandikan, diwudukkan,
dipakaiankan, dikafani, disolatkan. Wong semuanya hanya Allah. Itulah yang dimaksud minum ma'ul hayat, air kehidupan. Supaya apa? Supaya menghidupkan kamu dari apa? Dari kematian hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga Anda bisa memahami apa yang sudah dipaparkan ini. Jadi beribadah, mengabdi, bersujud kepada Allah bukan tempatnya ada di apa-apa yang dibuat oleh manusia. Bukan di masjid, bukan di gereja, bukan di wihara, bukan di pura, bukan di kelenteng dan sebagainya. Jadi untuk bersujud, untuk syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah, zikiran itu harus di dalam sebuah tempat yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Mana tempatnya? Masuklah ke dalam masing-masing dirimu. Disitulah tempat bersujud, disitulah tempat ibadah. Karena diri kita ini al-insanu sirri wa ana sirruhu. Dan manusia hanyalah sebuah rahasia dan Allah lah yang merahasiai manusia. Disitulah tempat kita mengabdi, bersujud. Apa itu mengabdi dan bersujud? Mengembalikan lagi hal-hal yang bukan milik kita. Jadi kalau kita memahami ini, masuk-masuk sendiri, tak akan pernah bisa bila belum dituntun oleh sang guru pembimbing. Harus dibaiat dulu kemanusiaannya. Jadi manusianya agar apa? Agar tidak ngaku-ngaku jadi Tuhan lagi. Bila manusianya belajar-belajar sendiri, nyerontong masuk ke dalam diri, bila sudah masuk ke dalam diri, ia akan ngaku-ngaku. Bila hidup ini Allah, bila hidup ini Tuhan, ya berarti aku kan Allah, aku kan Tuhan. Akhirnya ketuhanan ini disalahartikan, disalahgunakan, dijadikan kambing hitam. Kepahamannya supaya untuk mengesahkan apa-apa yang diinginkannya oleh hawa nafsunya. Jadi kalau hidup ini Allah, ngapain aku ke masjid? Kalau hidup ini Allah, ngapain aku ke gereja? Kalau hidup ini Allah, ngapain aku beribadah? Ngapain aku memuja-muja diriku sendiri? Wong hidup ini Allah. Inilah orang-orang yang salah memahami karena belajar-belajar sendiri. Akhirnya setan iblis yang menjadi guru pembimbingnya, sehingga manusianya gampang menilai orang lain, gampang merendah-rendahkan orang lain. Karena dibimbing oleh setan, dan setan takkan pernah rela, setan takkan pernah ridho bila dirinya ditiadakan, bila dirinya tidak berlakukan, tak akan pernah rela dan ridho manusianya. Jadi manusia yang merasa paham tak akan pernah ketemu dengan kepahaman itu bila manusianya masih jadi setan. Jadi ada yang bertanya begini, bila hidup ini Allah berarti bila aku mencuri, merampok, berzina, apakah itu perbuatan Tuhan? Bukan, itu masih perbuatanmu. Kenapa? Karena kamu tahu. Bila itu Anda tidak mengakui bahwa itu perbuatan Anda harus minum ma'ul hayat dulu agar Anda tahu bahwa Anda tidak bisa apa-apa. Bila kita tidak bisa apa-apa, ngapain kita ingin mencuri, ingin berzina, ingin merampok? Ini kan masih pekerjaannya setan, pekerjaannya iblis yang merasa sok tahu tentang Tuhan. Sehingga manusia disesatkan, tambah sesat perjalanannya.
bila manusianya belajar-belajar sendiri.